Selamat pagi, salam semangat, salam sukses Bapak Ibu semuanya. Kita tidak terasa sudah 2 bulan menjalani masa aktivitas banyak di rumah. Nah, masih banyak teman-teman kita yang kebingungan dan harap-harap cemas dan juga masih belum mengambil langkah apa. Intinya masih kebingungan harus seperti apa. Padahal ketika kita bingung, itu mungkin kita bisa mengambil sesuatu langkah yang jelas. Nah, saya mencoba pagi hari ini saya menyampaikan langkah apa saja yang sudah saya lakukan. Dan langkah ini terus terang saya terinspirasi sama guru bisnis saya, yaitu Kang Dewa Eka Prayoga, Riko Buang, sama Bang Arli Kurnia. Ya, saya banyak belajar dari video beliau, banyak belajar dari beliau-beliau melalui. Sekarang udah di screen udah muncul. Ini kegiatan saya seminar parenting bersama cabang Simplifast Indonesia. Ini pas hari jadi UMKM karena saya kebetulan pendamping UMKM juga. Ini bersama 150 TNI Angkatan Udara Perwira Menengah untuk sharing materi edukasi investasi. Terus ini seminar untuk perusahaan tentang bagaimana team building. Ini mentoring sama teman-teman EU seperti biasanya. Nah, ini aktivitas saya kalau nggak PSBB, ini jadi narasumber di radio, di televisi, sempat jadi narasumber terbaik juga. Terus ini di Kompas TV, baik TV nasional maupun TV lokal. Nah, materi saya berkembang. Yang pertama, saya memimpin Simplifast Indonesia, saya sebagai CEO. Nah, banyak teman-teman yang memulai usaha, itu langsung mengikrarkan diri menjadi seorang CEO. Apakah itu salah? Benar, ya semuanya CEO, semuanya direktur, tetapi seorang CEO itu tentunya bagaimana dilihat dari motivasinya, leadership-nya, bagaimana dia mengelola manajerialnya, itu semuanya dilihat. Dan apakah itu sudah dibuktikan? Kebetulan saya mendapatkan apresiasi dari Business Hack, masuk di 1000 tahun, di buku 1000 tahun CEO. Jadi satu ulasannya jadi sama CEO lain. Nanti kalau pengen tahu bukunya ada terbitan dari Business Hack. Terus saya berbicara materi utama saya DNA Entrepreneur, terus ada Die Hard Entrepreneur, terus ada lagi Gold Generation. Itu semuanya isinya edukasi, nggak ada workshopnya. Jadi benar-benar saya sharing, bisa diikuti teman-teman. Di situ isinya adalah edukasi tentang bagaimana kita menata, memulai bisnis, finansial, itu ada semuanya. Terus saya di Wikipedia, kalau teman-teman ngetik nama saya di Google, Justinus Dwi Atmojo, ada apresiasi dari Wikipedia sebagai motivator belajar Indonesia, karena memang sejak tahun 2017, saya keliling Indonesia untuk memberikan motivasi belajar untuk anak-anak di seluruh Indonesia, dan itu buktinya nyata. Jadi nyata bahwa saya memberikan motivasi di tempat belajar anak-anak, jadi memberikan motivasi kepada orang tua dan anak bagaimana belajar itu dengan konsep cepat, mudah, menyenangkan. Buktinya apa? Buktinya bisa dikunjungi di website kami Simplifast Indonesia, bahwa banyak sekali siswa kita berprestasi, dapat beasiswa, dapat masuk ikatan dinas, itu ada semuanya. Jadi ini sesuatu yang nyata, apresiasi dari Wikipedia, apresiasi dari Business Hack, itu bukan sesuatu yang tentunya tanpa penelitian, tanpa pengamatan tentunya, ya. Dan ini dia, hari ini saya ingin membahas ini. 2 bulan kita sudah bekerja dari rumah, tentunya teman-teman sudah memiliki rapot masing-masing. Kalau teman-teman melihat orang lain, maka teman-teman nanti akan yang ada gimana toh, kenapa kok bisa begitu toh gitu. Tetapi kita lebih ke apresiasi dan introspeksi ke diri masing-masing. Coba siapkan kertas di diri masing-masing teman-teman, selama 2 bulan ini apa yang sudah dilakukan selama berkarya di rumah. Kenapa seperti itu? Karena yang pertama adalah tentunya
dengan kegiatan di rumah ini kita bisa aja jalan ke jalan raya, kita akan melihat bahwa mobil tetap berjalan, motor tetap lalu lalang, jam terus berputar, hari terus berganti. Artinya apapun kondisi kita, mau bekerja di luar, mau bekerja di dalam rumah, tetap aja hidup kita akan terus berjalan. Nah, hidup yang terus berjalan itu pasti ada kebutuhan. Nah, kebutuhan ini yang harus kita penuhi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tentunya dengan apa? Dengan berpenghasilan. Jangan hanya bergantung, wah nanti dapat bantuan atau berkeluh kesah segala macam. Saya rasa itu bukan sesuatu yang bijak, karena kita sebagai seorang entrepreneur tentunya kita memiliki jiwa fight, jiwa perjuangan yang luar biasa. Nah, supaya teman-teman menjadi terarah langkahnya setelah 2 bulan ini, nanti kalau belum terarah, seperti saat saya memotivasi teman-teman ketika memulai usaha, itu yang pertama semuanya itu berawal dari mindset. Semuanya berawal dari mindset, ya. Jadi mindsetnya itu dari mindset kita, mindsetnya itu seperti apa gitu ya. Mindsetnya itu yang pertama adalah semua pola pikir kita itu pasti akan menggerakkan kita nantinya. Ya, oke. Jadi bentar, ini oh ya, oke. Jadi mindsetnya seperti apa? Mindset itu pola pikir. Pola pikir itu akan mempengaruhi ucapan kita, mempengaruhi apa yang kita lakukan. Nah, mindset yang seperti apa? Kita ini kan diminta untuk bertahan. Kalau teman-teman saat ini langsung gambling, ambil tindakan besar, buka usaha gede-gedean karena punya duit miliaran, itu justru berisiko. Makanya mindsetnya harus dibenerin dulu. Yang pertama, teman-teman harus memiliki mindset positif realistis. Ya, kalau kata sahabat saya sekaligus mentor saya, Mas Amin Triwidyo, sikap pertama kita itu adalah sikap pertama kita itu adalah kita harus ikhlas dulu, ya, harus ikhlas dulu. Ikhlas dulu bahwa keadaan ini memang harus terjadi, ya. Jadi keadaan ini memang harus terjadi, bukan hanya terjadi di kita, tetapi terjadi di seluruh Indonesia. Tetapi keadaan ini terjadi bukan untuk disesali, aduh kok sampai ini terjadi, kenapa ya, ini salah siapa ya, bukan waktu untuk seperti itu. Dan kita juga harus memahami bahwa kondisi ini belum pernah dijumpai, belum pernah dialami sama siapapun di 20 tahun belakangan ini. Artinya apa? Artinya sama sekali tidak ada referensi untuk kita pelajari dalam menghadapi kondisi ini. Artinya kita harus mandiri, harus hati-hati dalam melangkah, harus menyiapkan langkah yang benar-benar tepat. Yang berikutnya, setelah kita ini menerima keadaan, kenyataan ini memang harus terjadi, kita harus positive thinking bahwa wabah ini pasti akan bergulir, kondisi ini pasti akan berganti, wabah ini pasti akan hilang, dan Tuhan itu mengirimkan sesuatu pasti ada tujuan baiknya, bahwa Tuhan mengirimkan masalah itu pasti ada solusinya. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah bertahan, bersiap, dan terus menjalani hidup meskipun pelan-pelan. Menjalani hidup yang pelan-pelan itu seperti apa, Mas Yus? Ya tadi, kita memahami bahwa kehidupan terus berjalan, kita memiliki kebutuhan, dan itu harus kita penuhi dengan mandiri. Nah, yang berikutnya, kita coba mensyukuri hal baik yang kita miliki dulu. Ya, karena ini mindset, hubungannya sama batin kita dulu. Kenapa harus batin kita dan pikiran kita ditata? Seseorang yang batin dan pikirannya tertata, itu dalam mengambil keputusan jauh lebih tenang dan jauh lebih tepat. Kalau kita pikiran dan hati kita itu bahasa Jawanya kemerungsung, labil, atau emosinya sedang naik, biasanya kita mengambil langkah itu selalu keliru. Makanya kita stabilkan kondisi kita itu setenang mungkin, ya, setenang mungkin. Bagaimana caranya kita tenang, yang bikin kemerungsung apa, yang bikin kita buru-buru apa, itu segera diselesaikan supaya pikiran kita tenang. Terus kita mensyukuri hal baik yang kita miliki. Hal baik yang kita miliki itu apa? Satu, kita sehat. Nah, kita sehat itu sudah sebuah anugerah, sebuah rezeki yang luar biasa. Yang kedua, contoh ada teman-teman yang masih bisa jualan, terus
Yang berikutnya, kita masih punya penghasilan, kita masih punya uang, kita masih punya aset, atau kalau teman-teman yang masih bekerja, masih memiliki hasil, masih memiliki gaji. Jangan lupa itu disyukuri. Anggota keluarga kita juga masih sehat. Itu jangan lupa, itu disyukuri juga. Dengan kita bersyukur, maka kita akan memiliki pikiran yang positif tadi. Terus berikutnya, kita harus memiliki harapan di masa depan. Nah, supaya kita memiliki harapan yang baik di masa depan itu caranya gimana? Ya kita kan memiliki iman ya. Tuhan itu selalu menjanjikan bahwa kalau misalnya di Nasrani mengetuk pintu pasti dibukakan, terus siapa meminta akan menjawab, dan kalau yang Muslim itu ya kita akan menjadi seperti prasangka kita gitu ya. Jadi kita harus memiliki harapan bahwa sekali lagi, Tuhan itu mengirimkan wabah ini pasti memang ada tujuan. Dan itu tujuannya mungkin baik buat kita. Dan kalau kita kondisinya sehat, itu mungkin kita harus berjuang yang seperti apa. Dan kita punya harapan, saya sehat, saya siap melangkah ke depan, saya masih dikasih kesempatan, karena ini banyak berkegiatan di rumah, maka kesempatannya adalah ibadahnya diperbanyak, imannya dipertebal, jangan percaya berita yang nggak jelas, yang berharap segera akan ada, ini misalnya akan ada kiamat lah segala macam. Saringlah sesuatu yang menurut kita itu sesuai dengan iman kita. Boleh kita ngomong bahwa oh ini tanda-tanda hari akhir, atau mungkin ini tanda-tanda mau kiamat. Boleh kita meyakini sesuai ajaran agama, tapi jangan yang kayaknya besok kiamat, terus kita jadi kemerungsung gitu ya. Jangan seperti itu. Tetapi kita bersandar, tapi kita semangat bahwa kalau wabah ini selesai, saya akan terlahir menjadi manusia baru yang luar biasa. Tentunya seperti itu. Nah, makanya supaya mindset kita aman, kita harus menjaga keimanan kita. Waktu ibadah kita sangat tambah banyak, jadi jangan justru nggak beribadah. Tiap hari yang ditonton hanya TV update tentang wabah, habis itu mendengarkan berita tentang orang tiba-tiba meninggal, orang tahu-tahu dikafani, orang dimakamkan tanpa didatangi. Kalau setiap hari itu yang kita konsumsi, maka kita nanti pikirannya akan negatif. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itu tentunya akan seimbang dengan apa yang masuk ke tubuh kita. Makanan saja berpengaruh sama kita, berita berpengaruh sama kita. Jadi harapan saya, apapun agama kita, mari sama-sama kita pertebal iman bahwa kita masih memiliki harapan. Kita masih memiliki Tuhan yang akan selalu menjaga kita. Dan apalagi teman-teman saudara-saudara yang muslim, ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, tentunya bisa, meskipun ya ada beberapa hal tarawihnya yang biasanya boleh di masjid, yang biasanya di masjid sekarang harus di rumah, yang seperti itu tentunya menjadi sesuatu nilai lebih. Mungkin habis tarawih bisa langsung ngaji, pagi hari habis subuh juga ngaji, itu akan mempertebal iman kita, dan kita akan bersyukur dengan kondisi kita ya. Terus berikutnya yang kita lakukan adalah kita harus memiliki perencanaan jangka pendek dan perencanaan jangka panjang. Nah ini teman-teman yang sering terlupa, apa yang harus dilakukan itu hanya jangka pendek aja saking paniknya. Contoh, waduh ini sekarang saya sudah nggak berpenghasilan, saya nggak ada hasilnya, waduh gimana ya caranya supaya cepat dapat duit, gimana ya, sampai lupa bahwa kita masih ada kehidupan setelah wabah ini hilang. Kadang-kadang mungkin kalau yang kurang positif lingkungannya, wawasannya kurang luas, terus kitanya itu tidak dibekali ilmu pengetahuan, orang lapar itu bisa nekat. Nah, orang lapar itu bisa nekat, orang nggak punya duit itu bisa nekat. Nah, harapan saya teman-teman bukan yang seperti itu. Kita masih punya komunitas, kita masih punya ilmu, kita masih punya sahabat, kita masih punya mentor. Mestinya kita memiliki rencana jangka panjang. Contoh, short term strategi. Oh, jangka pendek ini saya harus bisa menghasilkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, untuk mencukupi kebutuhan hidup saya. Jangka panjangnya, habis wabah ini kehidupan akan berjalan normal, apa yang harus saya lakukan? Nah itu semuanya teman-teman harus ada rencananya. Sesederhana mungkin, sebisa mungkin teman-teman. Saya sering menyampaikan kepada teman-teman semuanya, meskipun nggak suka mencatat,
tolong setiap rencana itu sama teman-teman itu dituliskan. Jadi biar apa? Biar teman-teman kalau pas santai itu bisa melihat, oh iya rencana jangka pendek saya misalnya nih, kayak Mas Noki, hari ini saya mau jualan di Dokter Hijab. Oh produknya Dokter Hijab kurang, jangka pendeknya setiap Sabtu Minggu nanti nambah produk, itu kan short term. Nah long termnya seperti apa? Long termnya sudah memiliki rencana, grand design. Kalau kehidupan kembali normal seperti dulu, berarti saya akan seperti ini. Kalau sampai nanti kehidupan setelah wabah itu berubah jadi online, rencana saya harus seperti ini. Secara global dulu aja. Nah, kalau nggak ada perencanaan ini, saya sendiri mengalami 2 minggu pada saat diputuskan saya harus berkegiatan di rumah. Yang saya lakukan hanya kamar tidur, kamar mandi, dapur, tempat makan, dan itu terus saja sampai 2 minggu. Dan itu bukan bikin saya tambah semangat. Di pikiran saya cuma, aduh, kapan ya ini kiamat? Wah, kayaknya nggak selesai nih, mati bareng-bareng ini. Jadi mikirnya yang negatif-negatif yang seperti itu aja gitu loh, kalau nggak punya perencanaan ya. Jadi kita harus bergerak gitu ya. Terus berikutnya, teman-teman harus memiliki empati ya, harus memiliki empati kepada orang lain. Jadi mungkin di luar sana banyak orang yang memberikan kesempatan untuk teman-teman berbagi. Nah, kita memiliki iman bahwa bisa masuk. Kalau orang memiliki lebih, pakai botol, masuk pakai. Memiliki lebih terus berbagi itu biasa. Tetapi kalau orang dalam masa sulit dan hanya cukup, ternyata bisa berbagi, itu baru luar biasa. Jadi itu baru luar biasa. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman itu sekarang lagi kesulitan dan tetap bisa berbagi, maka teman-teman itu menjadi orang yang luar biasa. Dan percayalah, di iman kita masing-masing dengan kita berbagi itu bukan membuat kita tambah susah, tetapi membuat kita menjadi tambah luar biasa. Nah, silakan teman-teman kalau berbagi memiliki empati dengan sesama, tentunya yang terdekat dulu. Kalau tetangga terdekat ada yang kekurangan, tolong bantu. Kalau misalnya ketemu orang, ya dibantu. Sekecil apapun, ayo tetap miliki empati. Terus yang paling nyata adalah bahwa hampir semua bisnis, hampir semua pelaku usaha, hampir semua kita yang mengalami wabah ini semuanya kena dampaknya. Mau profesinya karyawan, mau profesinya itu pengusaha, semuanya kena dampaknya. Nah, jadi gimana? Ya kita harus punya empati. Empatinya dengan apa? Kalau kita punya ilmu, kita bagi ilmu. Kalau kita punya networking, kita bagi networking. Kalau kita punya uang, ayo saling beli gitu. Teman kita punya dagangan, jangan malah dikomentari, mau masa sulit kayak gini malah dagang aja. Jangan dikituin. Kalau bisa kita belilah ya. Kita punya empati ya. Itu yang akan membuat kita semakin lancar. Jadi itu. Yang pertama mindset teman-teman tentunya jaga keimanan, pertebal keimanan kita, memiliki rasa syukur, terima keadaan dan kenyataan ini. Teman-teman nggak bisa protes, mau protes sama pemerintah, wong ini wabah dunia. Mau protes sama ini yang menciptakan wabah ini Amerika ya, masa kita mau ketemu Donald Trump ya gimana, kan nggak bisa. Atau wabah ini mungkin datangnya dari China, masa kita akan ketemu Presiden Xi Jinping, kan nggak mungkin gitu loh ya. Kita menerima wabah ini dari manapun yang terjadi di dunia ini pasti atas seizinnya. Makanya kita harus memang menerima, ikhlas, tetapi kita memiliki rencana. Nah ya, terus jangan lupa tidak hanya kita sendiri yang mengalami kesusahan, di luar sana banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan lebih dari kita, makanya kita harus tetap memiliki empati ya. Nah itu mindset survival, mindsetnya seperti itu dulu, dibenahi seperti itu dulu. Nah kalau mindsetnya sudah dibenahi, itu pasti saya yakin ibadah teman-teman udah yakin, imannya dipertebal, dan teman-teman itu beritanya yang masuk, wih kesempatan nih, kayaknya online nih, wah ini ilmunya ada nih, saya online nih, waduh teman saya kayak Mas Noki itu omsetnya bisa 4 kali lipat, berarti ada kesempatan dong di situ. Kita jadi semangat ya. Kalau teman-teman itu di masa susah kayak gini, keluar rumah ketemu teman lagi terus mengeluh, aduh iya bro, ini kayaknya wabah ini bahaya buat kita ya, nanti yang ada ketakutan terus. Terus kalau punya grup, ya jangan keseringan share ketakutan
melaporkan, misalnya, oh ada maling loh di sana, tetanggaku udah ada yang meninggal loh, tetanggaku malah meninggal, malam diperiksa pagi meninggal. Nah itu ketakutan yang luar biasa yang akan kita sebarkan. Jadi saya berharap teman-teman nanti jadi bagian penyemangat, jadi bagian influence positif, ya. Jadi bukannya kita nggak peduli ya, kita peduli dengan keadaan, ya kita update dengan informasi, tapi janganlah menjadi bagian untuk menebarkan ketakutan dan menebarkan kekhawatiran. Nah sekarang kalau sudah mindset, yang namanya mimpi tanpa eksekusi itu halusinasi, kan kayak gitu ya. Impian tanpa tindakan itu hanya angan-angan. Jadi sekarang kita tuangkan dalam bentuk actionnya. Nah, actionnya apa? Satu, ayo ibadahnya kita perbanyak. Jangan mentang-mentang ada wabah terus malah nggak puasa, yang muslim ya. Ya, yang berikutnya imannya diperkuat. Jangan sampai, waduh Tuhan ini nggak adil, ini saya diuji yang enggak mengalami gitu ya. Terus curhatnya hanya sama Tuhan. Nah, curhatnya hanya sama Tuhan, nggak usah curhat sama sesama. Misalnya saya ketemu Mas Angga, aduh bisnisku itu tutup Mas Angga, nggak sami Pak, belum ditutup. Apa dapatnya? Lo langsung tos, terus dia Mas, ya semoga besok kiamat maun. Atau besok kiamat aja kan jadinya kayak gitu. Tetapi kita curhat sama Tuhan aja lah dalam doa. Kalau ketemu teman ya kita tinggal bilang, halo bro, halo teman-teman, gimana hari ini dapat peluang apa gitu ya. Terus kuatkan harapan kita. Ya Tuhan, saya berharap dengan anugerah kehidupan, dengan anugerah kesehatan ini, hidup saya bisa bermanfaat, hidup saya bisa menjadi berkat, hidup saya bisa berguna bagi sesama. Nah, curhatnya seperti itu. Dan jangan, kalau kata-kata bijak itu mengatakan jangan minta kesulitan itu dihilangkan, tetapi memohonlah kekuatan untuk menyelesaikan kesulitan. Artinya kita memohon kekuatan untuk menghindari wabah ini supaya nggak tertular dan kita bisa menjalaninya dengan selamat gitu ya. Terus berikutnya, seimbangkan informasi yang diterima. Informasi terkini, wabah itu sebenarnya terkini naik, stagnan, atau udah turun. Supaya apa? Kita hati-hati. Jangan sampai kita sama sekali ya terus nggak tahu informasinya, ini wabah ini naik atau nggak. Tahu-tahu tetangga kita bilang, wabahnya udah selesai, terus kita seenaknya pergi gitu aja kan repot gitu ya. Jadi informasi terkini, oh masih bertambah, berarti kondisi belum membaik, berarti masih ada masalah di luar sana. Ya udah, saya akan mengikuti protokol kesehatan, saya akan mengikuti anjuran. Kan kayak gitu. Yang kedua, lihat peluang yang ada. Peluang yang lagi tren apa? Bisa nggak sih saya ikut jualan? Bisa nggak sih saya mengambil peluang itu dalam rangka kita memenuhi kebutuhan jangka pendek dulu? Selain kita memenuhi kebutuhan jangka pendek, kita juga berpikir, yang saya lakukan hari ini untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek ini, masih bisa saya lakukan terus dan bisa saya perbesar sampai habis wabah atau enggak. Sampai kegiatan teman itu terlena, bahwa kegiatan sekarang untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, saking semangatnya, saking luar biasanya, ternyata nggak punya plan jangka panjang. Ternyata yang dilakukan dijalani sehari-hari itu hanya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan setelah wabah hilang, ternyata itu tidak bisa diperbesar. Itu yang saya bilang kemarin sebagai kelelahan fisik. Hanya melakukan kegiatan yang bisa mencukupi jangka pendek saja. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan, Mas Nur Mustafa mau tanya atau ini atau cuma menyapa aja ya? Kalau ada pertanyaan ditulis dulu aja. Nanti Mbak Natswa bisa menyampaikan ke saya ya. Terus cari peluang terus ya. Terus berikutnya, cari peluang ini dengan apa? Nah, ini teman-teman nanti kalau dapat peluang-peluang saat ini silahkan di list peluangnya apa aja. Jangan sampai bilang bahwa selama wabah ini nggak ada peluang sama sekali. Ada banyak peluang, cuma teman-teman harus berproses saja. Kaget, terus bingung, wajar. Itu kondisi saat ini kita memang seperti itu. Terus yang berikutnya adalah tindakan kita apa? Pola hidup sehat. Meskipun teman-teman itu ini sedang berhemat,
Ya jangan tiap hari itu makannya cuma nasi sambel, nasi sambel, nasi sambel. Finansialnya terselamatkan, perutnya nggak terselamatkan. Kenapa? Diare nanti teman-teman ya. Jadi tetap jagalah kesehatan. Meskipun hemat itu makannya ya lauknya ono sayure, wong sayur bening bayem ya murah. Lauknya ada proteinnya, tahu tempe, terus gonta ganti itu loh. Jangan sampai teman-teman ini sego sambel, sego uyang, sego kerupuk, bedodok nanti perutnya ya, repot nanti ya. Jadi seimbangkan makanan sehat. Terus kayak vitamin, vitamin itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita karena kita nggak tahu di sekitar kita yang kena wabah siapa, kita sering aktivitas di luar, kita tingkatkan ini ya imunitas tubuh kita. Berikutnya istirahat. Perhatikan betul istirahat teman-teman karena saya pribadi pun mengalami siklus istirahat yang berbeda. Biasanya dulu jam sekian udah tidur, sekarang malam kadang-kadang lembur. Nah itu kita harus seimbangkan. Istirahat yang pas itu berapa jam, nah kita harus jalani. Terus upayakan olahraga. Nah olahraganya apa mas? Biasanya nge-gym, sekarang kan gymnya tutup. Ya nggak usah nge-gym toh ya, jalan-jalan di komplek, putar-putar komplek. Kalau saya sendiri, saya itu orangnya nggak pakai tedeng aling-aling, nggak pakai apa adanya aja. Jabatannya CEO, tetapi kegiatan sehari-harinya ya membumi, down to earth, ya membumi istilahnya. Olahraganya Mas Yus apa? Ya nyuci baju, jemuri baju itu termasuk olahraga. Karena jemurinya harus ke lantai atas, jadi saya naik turun tangga. Ya karena apa? Karena ini apa yang sering bantu-bantu nggak bisa datang, jadi harus nyuci dewi gitu ya. Terus jaga baik-baik, ikuti protokol kesehatan, jangan menantang ya. Wah ini ada wabah, malah teman-teman tak coba nih, wabahnya kaya ngopo ya. Jangan sampai waduh ini seperti apa sih wabah ini, jangan seperti itu. Jaga sampai kena wabah. Terus berikutnya yang kita lakukan adalah short term strategi. Nah ini dia. Short term strategi ini nyata, real saya lakukan. Teman-teman itu harus melakukan kegiatan produktif. Sekali lagi, kehidupan kita terus berjalan, kita harus tetap memenuhi kebutuhan, maka cash flow kita harus jalan. Cash flow itu apa? Cash flow itu ada perputaran uang masuk, ada perputaran uang keluar. Kalau sampai 2 bulan ini teman-teman kegiatannya hanya rebahan, nggak ada kegiatan produktif, berarti cash flow teman-teman sama sekali tidak jalan. Alias yang jalan hanya pengeluaran ya. Jadi hanya pengeluaran saja ya, hanya pengeluaran saja. Jadi jangan sampai teman-teman hanya pengeluaran saja ya. Jadi harus ada kegiatan positifnya. Oke, ada yang raise. Oh ya, apakah materi ini bisa saya dapatkan? Bisa, nanti tenang aja, ikutin dulu aja dan siapkan catatan dulu. Nah, short term strategi itu apa? Saya sekali lagi ini sharing. Kalau saya sharing itu, saya nggak pernah yang namanya saya itu bilang bahwa jangan kayak gini, tetapi saya sendiri nggak melakukan. Ini yang saya lakukan. Ketika 2 minggu pertama, kegiatan saya hanya rebahan, itu bingung banget, dan otak saya nggak bisa mikir. Namun kemudian berikutnya, oke, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah 2 minggu saya nggak bisa mikir, otak saya berkurang, kecerdasannya berkurang. Akhirnya saya berpikir dulu, kalau saya nggak melakukan kegiatan bermanfaat kayak gini, berarti saya nggak punya income. Yang saya makan setiap hari itu adalah hanya yang namanya cadangan dana darurat. Dana darurat investasi, bahkan saya harus menjual beberapa aset saya yang bisa dijual cepat atau liquid. Itu yang saya lakukan, karena saya sama sekali nggak punya kegiatan produktif. Begitu itu saya tersadar, kita ini yang teman-teman yang sudah jadi entrepreneur, itu kan udah tahu ya, kalau kita memulai usaha itu jangan mulai yang besar, tetapi mulailah dari yang ada hasilnya, modalnya kecil. Sama, seperti ketika saya memulai usaha dulu, ini saya lakukan. Memulai usahanya apa? Yang saya lakukan adalah saya ikut jualan apa? Ikut
jualan empon-empon, hand sanitizer, alkohol yang seperti itu. Ya, saya ikut jualan yang seperti itu. Apakah berhasil menjual? Berhasil. Dan yang saya lakukan itu apa? Yang saya lakukan hanya ngambil, jual lagi, ngambil, jual lagi, ngambil, jual lagi. Jadi istilah kata jadi dropshipper. Inilah yang saya bilang itu adalah bisnis low cost, low risk, atau yang resikonya kecil dan biayanya kecil. Jadi trennya itu adalah low cost, low risk. Oh, ikut-ikutan jualannya. Saya tersadar ketika live seperti ini ada seorang teman yang memberi masukan ke saya. Pak Yus, bisnis low cost, low risk itu kan biasanya blooding market atau pasar yang berdarah-darah. Nah, itu pasar yang berdarah-darah itu seperti apa? Banyak yang bermain di situ, tetap sehingga membuat profitnya itu kecil, gitu ya. Oke, bentar, ada yang raise hand. Ada pertanyaan, Mbak Naswa? Oh, sinyal di sana ya. Jelas kok, suaranya jelas. Suara saya jelas, teman-teman. Ya, suara saya jelas. Di sini cukup jelas. Mungkin sinyal di tempat teman-teman. Ya, oke. Jadi Jelas banget, Pak. Oke, saya lanjut ya. Jadi saya pernah menjalani ini, jualan hand sanitizer, jualan alkohol, jualan empon-empon saya jalani. Karena apa? Itu yang low cost, low risk, dan betul yang dibilang teman-teman bahwa itu adalah blooding market alias pasar yang sudah berdarah-darah. Tetapi ketika kita belum berpikir jernih, ketika kita belum bisa berpikir tenang, ya apa lagi yang bisa dilakukan? Memenuhi kebutuhannya caranya ya dengan cara seperti itu. Jadi saya cuma ikut-ikutan, yang penting untuk bati, yang penting dapat untung untuk bisa menyambung hidup. Setelah jualan saya itu tenang, setelah jualan saya itu ada hasilnya, maka saya bisa berpikir dengan tenang. Oh iya, berarti saya udah mempertahankan hidup, bisa mempertahankan hidup. Nah, setiap hari saya jualan, berarti kebutuhan hidup saya sehari-hari itu bisa saya penuhi dari blooding market tadi. Nah, karena kita seorang entrepreneur alias pebisnis, tentunya kita bukan hanya berpikir bagaimana kita memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Saya lanjut berpikir bagaimana saya memenuhi kebutuhan hidup secara jangka panjang. Nah, kalau jualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, berarti saya udah tahu nih, apa? Jualan jahe, jualan alkohol. Itu jualan, setiap hari jualan. Tapi kan keuntungannya hanya cukup buat hidup aja. Nah, kalau hanya cukup buat hidup aja, oke, ada yang bilang bahwa saya beraktivitas di blooding market itu bisa menjadi dead stock. Nah, itu dia. Yang jadi dead stock itu yang terjadi sama saya. Karena saya hanya memenuhi kebutuhan dan saya berpikir jangka panjang. Karena saya begitu berani dan begitu yakin, optimisme bisa jualan, akhirnya saya jualan empon-empon, saya jualan hand sanitizer, saya jualan jualan alkohol. Itu jadi seperti teman-teman lah. Kalau biasanya misalnya sudah bisa jualan menjadi seorang dropshipper, itu biasanya pengen naik level menjadi reseller. Dengan apa? Stok barang. Nah, dengan stok barang ini harapannya dapat keuntungan lebih. Hati-hati, stok itu ada 3. Yang pertama adalah fast moving stock, slow moving stock, dan dead stock. Fast moving stock itu adalah produk yang bisa cepat kita jual. Nah, ini ya contohnya kemarin, APD, masker, hand sanitizer, itu cepat. Tetapi karena saya pecah pikiran antara memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan kebutuhan jangka panjang, akhirnya jualan yang jangka pendek ini jadi agak terabaikan. Saya nyetop jadi slow moving stock. Biasanya saya jualan misalnya hand sanitizer 1 hari bisa 1 box. Karena saya sudah berpikir jangka panjang, saya jadi punya pikiran, hand sanitizer-nya ini saya stok untuk seminggu gitu ya. Ternyata nggak bisa, akhirnya stoknya numpuk dan itu jadi slow moving stock. Slow moving stock yang kelamaan karena proyek jangka panjangnya jalan, akhirnya jadi dead stock. Nah, dead stock ini bahaya. Dead stock ini akan menjadi cash flow mati atau menggerogoti cash, teman-teman.
Padahal saat ini cash is the king, ya. Saya ulang, cash is the king. Teman-teman harus benar-benar sayangi cashnya. Satu, misal kemarin ini bukan menebarkan ketakutan, tapi kenyataan di lapangan. Berita di lapangan, ada orang terpapar hanya gara-gara ngambil duit di ATM. Nah, tentunya teman-teman harus punya rencana, punya plan bagaimana menyiapkan dana tanpa harus wira-wiri ke ATM. Jadi teman-teman harus memiliki dana darurat. Nah, ya, dan cash flow harus terus jalan, ada uang masuk, ada uang keluar. Nah, ya, jadi itu dulu. Teman-teman yang pertama, lakukan kegiatan menghasilkan sekecil apapun hasilnya. Karena apa? Teman-teman harus paham, bukan hanya budaya yang berubah. Budaya apa? Budaya belanja yang tadinya ke mall, orang ke mall sekarang semakin takut. Yang kedua, pembatasan kegiatan. Yang ketiga, suka nggak suka, kenyataannya sekarang ini teman-teman daya beli juga turun. Nah, kalau daya beli turun, apakah mempengaruhi penjualan? Sangat mempengaruhi. Efeknya bagi penjual kita yang jualan apa? Efeknya besar. Yang biasanya ngambil untung 50.000, 60.000 gampang, sekarang itu ngambil untungnya kalau mau laku ya kecil. Apakah kita terus nggak ngambil untung? Ya ngambil dong. Kalau teman-teman nggak ngambil untung meskipun kecil, cash flow teman-teman sekali lagi nggak akan jalan. Nah, sekarang itu untung 5.000, untung 10.000, untung 2.000 pun ambil. Yang penting ada cash flow, ada perputaran. Karena teman-teman sedang bertahan hidup. Teman-teman menghindari yang untung 5.000, maka teman-teman akan kehilangan kesempatan. Nah, yang pertama yang dipikirkan itu dulu. Terus yang berikutnya, secara mindset tadi sudah saya ungkap di depan, teman-teman itu harus membuat pikiran selain ketenangan itu dari batiniah dengan ibadah dan dengan informasi, ada satu hal yang bikin teman-teman nggak tenang. Yaitu apa? Khusus untuk teman-teman yang menjalankan bisnisnya itu dengan kerjasama atau ada uang investor di situ. Baik investor perseorangan maupun investor perbankan. Yang bisanya lancar bisa nyicil, yang biasanya lancar bisa bayar, ini jadi terganggu. Dan itu kenyataan. Itu sekali lagi harus menjadi sebuah keikhlasan, harus menjadi sebuah catatan yang teman-teman harus sadari. Jadi apa Mas langkahnya untuk mempertenang diri kita kalau memiliki hutang, memiliki pinjaman? Satu langkahnya yaitu apa? Bukan melarikan diri. Wes moso bodoh terus ora dibayar, nggak dibayar terus cuek aja, yaitu nggak bijak. Pemerintah sudah menyediakan program relaksasi. Kenapa itu nggak diambil? Karena sehebat apapun usaha teman-teman, sebesar apapun usaha teman-teman, nggak bisa kita selamanya menjalankan usaha itu dengan nekat, dengan hanya bermodalkan berani. Alah, nggak apa-apa, nggak saya bayar ya nggak apa-apa. Loh. Teman-teman akan kepentok regulasi. Teman-teman akan mengalami masalah besar setelahnya. Kalau teman-teman benar-benar ikhlas, ambil regulasi dari pemerintah adalah pembatasan kegiatan. Yang kedua secara finansial adalah relaksasi. Nggak usah merasa saya bisa, saya mampu, itu nanti bisa jadi kacau. Kalau saya bertanya sama teman-teman, wabah ini akan kapan berakhirnya, teman-teman bisa menjawab dengan tepat, Agustus sudah selesai, ya nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman masih, ya nggak tahu Pak Yus, maka teman-teman itu harus mempersiapkan meskipun itu kondisi terburuk sekalipun. Jadi dihemat benar-benar cash yang dimiliki. Kalau ada kesempatan relaksasi, maju relaksasi. Teman-teman mungkin perlu tahu bahwa ketika saya mengajukan relaksasi, di awal-awal ada kabar relaksasi, itu banyak sekali saya menerima bulian. Janganlah seorang entrepreneur itu memperburuk kondisi keuangan negara. Janganlah mengambil kesempatan dan segala macam. Loh, teman-teman, kita berkaca, kita itu bukan mencari kesempatan, kita bukan memperburuk kondisi finansial negara, tetapi kita benar-benar tahu kondisi diri kita, gitu loh. Kalau diri kita memang nggak mampu, ya kita mengajukan relaksasi. Bukan masalah kita ini pengusaha yang cengeng, bukan masalah kita itu sok jago, enggak.
kita mengajukan relaksasi supaya hasil kerja kita bisa bertahan lebih panjang. Karena apa? Kalau teman-teman nanti memprioritaskan membayar utang tanpa relaksasi, resikonya cash-nya teman-teman akan tergerogoti habis hanya untuk membayar utang. Meskipun utangnya KPR atau investasi properti sekalipun. Nah, kok bisa, Pak? Ya bisa. Mungkin teman-teman akan bilang, investasi properti kan nilainya naik. Jadi kalau saya perjuangkan dengan bayar cicilan, toh nanti nilainya naik. Nah, kan gitu alasannya teman-teman. Tapi teman-teman harus sadari, bisnis properti untuk masa kayak gini tidak sedahsyat sebelumnya. Teman-teman punya properti mau dijual, jarang yang mau beli. Karena orang pada berpikir untuk bertahan dulu. Kalau teman-teman berpikir masa habis wabah nanti, Pak, properti akan jalan lagi, akan banyak orang beli properti. Yes, tetapi kenyataannya seorang yang memiliki aset properti dalam kondisi tenang, jualnya santai, pasti akan memperhitungkan keuntungan. Tetapi ketika teman-teman itu menjual properti dalam kondisi kepepet, maka teman-teman akan kalah sama yang punya cash. Artinya apa? Properti yang harganya harusnya 100 juta karena teman-teman kehabisan cash, maka nanti karena daripada kepepet, udahlah dijual 70 juta ya nggak apa-apa. Nah, jangan sampai kondisi itu terjadi. Nah, caranya maju relaksasi sebenarnya seperti apa sih, Pak? Gampang kok relaksasi itu. Cuma mengajukan surat permohonan aja. Maju ke bank, banknya konfirmasi, verifikasi, selesai. Apa susahnya? Gitu loh. Dan saya tidak berharap teman-teman menjadi orang yang arogan, malah nggak dibayar juga nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, karena apa? Selama wabah ini nggak akan ada debt collector. Tetapi bayangkan ketika teman-teman tidak membayar pinjamannya, tidak dicicil, baik itu properti, kendaraan, nggak ditagih sama debt collector, nggak ada debt collector, terus nanti ternyata kondisi sudah kembali normal, maka setiap lembaga keuangan pasti punya kebijakan. Jangan sampai teman-teman mengambil langkah konyol yang itu merugikan teman-teman sendiri. Nah, Pak, itu kan ada ilmu. Katanya selama wabah ini abaikan BI checking. Ya, betul. Kalau teman-teman hanya merisaukan, waduh BI checkingku nggak bagus, bukan itu yang kita selamatkan, tapi kondisi teman-teman. Kalau teman-teman hanya kekhawatirannya BI checking, bukan BI checking ini yang dipermasalahkan. BI checking udah nggak usah dipikirkan lagi, tapi justru teman-teman kondisi finansial pribadi. Ya, jadi mengambil langkah jangka pendek ini teman-teman harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai masa wabah ini membuat teman-teman terpleset, habis wabah teman-teman bangkitnya susah. Mungkin perbedaan teman-teman sama saya dalam mengambil langkah hanya satu. Saya pernah mengalami kondisi finansial yang berat, usahanya tutup, nggak punya income. Tetapi bedanya dulu sama sekarang apa? Bedanya dulu saya nggak ada temannya. Teman-teman yang lain pada sukses, usahanya baik-baik saja. Kalau sekarang kan banyak temannya, banyak yang mengalami masalah finansial. Terus ya, teman-teman juga jangan terlalu percaya diri bahwa alah teman-teman yang lain itu usahanya pada kukut, tempat saya itu masih baik-baik saja. Hati-hati teman-teman. Sekelas perusahaan kuliner besar yang kelasnya dunia sekalipun udah downgrade menjadi UMKM, jualannya mendekat, bahkan ada kuliner dari luar negeri yang masuk di Indonesia itu sampai penjualannya diputarkan ke perumahan-perumahan. Bayangkan, biasanya eksklusif loh. Nah itu yang kelas tinggi aja seperti itu, masa kita yang UMKM akan merasa bahwa saya itu bisa, saya itu mampu? Ya baik, optimis, tapi optimis yang realistis. Jangan optimis yang over, ya hati-hati. Over optimis itu akan menjerumuskan teman-teman semuanya. Jadi short term strateginya apa? Bikin tenang teman-teman secara pikiran. Apa? Atur. Teman-teman itu tahu persis bisa bertahan secara finansial, dana daruratnya berapa lama. Kalau sampai itu udah nggak bisa bertahan, plan B-nya apa untuk bisa melanjutkan hidup. Yang kedua, cash flow tetap dijaga. Ada uang keluar buat makan, buat hidup itu tetap dijaga. Kalau udah ada uang keluar, harus ada uang masuk. Sekecil apapun peluang, ambil dulu. Yang penting duit tambah dana darurat. Yang berikutnya adalah hiduplah dengan hemat. Ya, untuk segala sesuatu yang nggak ada perlunya jangan diambil dulu. Listrik dihemat, nggak perlu stok barang, nggak perlu pakai baju branded.
Karena apa? Ini banyak kegiatan dari rumah. Buat apa? Mau dipamerkan ke siapa? Mau dibrandingkan gitu. Ya, belilah sesuatu, pilih pengeluaran yang menghasilkan peluang. Contoh, karena mau berhemat, paket internet berlangganan di rumah saya matikan. Nah itu nggak tepat. Karena apa? Paket internet di rumah itu bisa menghasilkan peluang. Teman-teman dapat peluang dari situ, dapat informasi perkembangan dari situ. Itu justru itu yang harus diperjuangkan. Bayar listrik diperjuangkan. Sampai sekecil itu, detail itu ya Mas Yus. Iya, justru harus sekecil itu dan sedetail itu. Kalau kita bisa mengelola yang kecil-kecil, yang detail-detail, kita akan mengelola yang gede. Kalau mengelola yang kecil aja muat mawut, istilah kita kata berantakan, apalagi dikasih amanah yang gede, maka semuanya akan berantakan. Itu loh, ya. Jadi kita optimis realistis seperti itu, ya. Terus long term strategi tentunya yang sustainable. Contoh, saya nggak menutup mata, nggak kacamata kuda bahwa bisnis saya adalah seminar. Bisnis saya adalah bimbingan belajar. Bimbingan belajar dihentikan, sekolah dihentikan, otomatis bimbelnya tutup. Seminar nggak ada boleh orang ngumpul-ngumpul, berarti tutup juga. Artinya mungkin kondisi teman-teman sama kondisi saya, itu saudaranya lebih parah kondisi saya. Sejak tanggal 13 Maret, saya sama sekali sudah tidak punya penghasilan. Ya, secara rutin, karena bisnis saya bimbel tutup, terus ini training juga nggak bisa dilakukan. Yang saya lakukan apa? Saya langsung bikin list posting mana pengeluaran yang tidak dibutuhkan, mana pengeluaran yang dibutuhkan. Dan saya melakukan tindakan yang sebenarnya membuat hati saya nggak enak, yaitu apa? Harus merumahkan tim. Nah, itu kemarin saya juga dibully lagi. Pengusaha kok cengeng kayak gitu aja dirumahkan timnya. Loh, kita harus realistis dong. Kalau kita mempertahankan tim kita, padahal kondisi perusahaan nggak ada income, karyawan kita gaji dari duit pribadi kita, coba kita berpikir jangka panjang. Karyawan kita terselamatkan, diri kita sendiri akan kelimpungan. Kalau sampai diri kita kelimpungan, maka setelah wabah hilang, kita udah nggak bisa lagi meneruskan usaha. Karena apa? Kekuatannya sudah habis hanya untuk menggaji karyawan, di mana karyawan itu juga bingung mau melakukan apa dan tidak ada income di perusahaan. Nah, ini benar-benar berat, benar-benar keputusan yang membutuhkan ketegasan yang luar biasa. Tetapi dibalik, kalau teman-teman dengan tegas, ajak komunikasi baik-baik karyawannya, kondisi nggak ada income, mohon maaf, teman-teman gajinya bulan ini saya berikan, dan untuk selanjutnya mohon maaf kondisinya seperti ini saya belum bisa menggaji. Teman-teman mau bilang kita itu pengusaha cengeng atau apa, silahkan, itulah resiko seorang leader. Leader itu nggak akan bisa menyenangkan semua orang. Tetapi ketika kita masih punya power, kita ngatur strategi, setelah wabah kita masih punya kekuatan, usaha kita bisa kita jalankan lagi, maka tim yang tadi kita rumahkan adalah menjadi prioritas. Ayo teman-teman, kita sekarang bergabung lagi, usaha kita bisa jalan lagi. Secara jangka panjang kayak gitu. Loh Pak Yus, kalau nanti masa wabah sudah hilang, ternyata karyawannya udah nggak mau gabung sama kita lagi, ya udah, berarti sudah nggak berjodoh sama kita. Kita harus berbesar hati bahwa seorang leader itu gonta-ganti tim, gonta-ganti partner itu wajar. Yang penting teman-teman jangan curang, yang penting teman-teman apa adanya sama tim. Nggak ada yang disembunyikan. Nah, ya, karena sistem kerja di tempat saya tentunya memang sistem antara leader dan karyawan, jadi keputusan itu benar-benar real diambil, bukan yang nggak jelas. Tugas karyawan apa, tugas leader apa nggak jelas. Akhirnya yang fleksibel, ya udahlah masuk aja, gajinya nggak jelas, bisa aja dipertahankan kayak gitu. Atau misalnya tim kita cuma 2 gitu ya, tim kita cuma 2, kita mungkin masih bisa mempertahankan terus-terusan. Nah, kalau tim kita sudah besar, kita harus mengambil keputusan itu. Dan kalau teman-teman tahu, ya sebenarnya ketika saya ngambil restrukturisasi, ngambil relaksasi, dan ngambil keputusan untuk merumahkan karyawan, itu saya pun mendapatkan bulian dari teman-teman yang lain. Tapi nggak apa-apa. Kita akan menyelamatkan usaha kita sendiri bukan dari omongan orang lain, tapi dari keputusan kita sendiri.
Nah, itulah bukan maksudnya saya membahas orang yang membuli saya, bukan maksudnya saya membicarakan orang lain, bukan, tetapi saya di sini menceritakan kepada teman-teman bahwa itulah perjalanan menjadi seorang entrepreneur, itulah perjalanan menjadi seorang leader. Nah, kayak gitu ya. Teman-teman harus siap dibully, harus siap ngambil keputusan, harus siap benar-benar merancang gitu ya. Nah, berikutnya saya sudah menyiapkan plan bahwa kalau wabah ini hilang, ini harus ada apa rencananya. Nah, saya banyak baca artikel daripada cuma update informasi terkini, saya baca artikel. Ternyata ada artikel yang benar-benar membuat hati saya tergerak, itu yang artikel yang menyampaikan seperti ini. Kalau sampai selama berkegiatan dari rumah ini ilmunya nggak tambah, keterampilannya nggak tambah, penghasilannya nggak tambah, berarti permasalahannya bukan di wabah. Permasalahannya adalah pada diri kita yang nggak mau belajar, pada diri kita yang nggak mau berlatih, dan pada diri kita yang tidak mau berusaha. Udah, gitu aja. Jadi kalau teman-teman sekarang ini misalnya belum memiliki penghasilan yang nyata dengan dampak wabah ini, minimal ilmunya tambah, minimal keterampilannya bertambah, minimal networkingnya bertambah. Makanya teman-teman, ketika kalau teman-teman buka medsos saya, ketika wabah ini mulai, terus 2 minggu setelah kita banyak berkegiatan di rumah, yang dilakukan Pak Yus apa? Yang saya lakukan adalah live. Komentar teman-teman apa? Pak Yus mau jadi YouTuber. Ya saya iyakan aja. Padahal kalau menurut saya pengen jadi YouTuber di era sekarang ini itu hampir sama kayak ketika kita jualan masker di awal-awal wabah. Hampir semua orang pengen ke sana, kalau nggak punya ciri khas spesifik, berat, perjuangannya terlalu panjang. Tetapi ya udahlah, daripada diskusi yang ujungnya nggak jelas, ya saya iyakan aja jadi. Padahal apa yang dilakukan seorang bisnis pada saat live saya sedang menjalin networking, saya sedang berlatih untuk diri saya. Meskipun tadi di awal saya perkenalkan saya terbiasa jadi narasumber di radio dan televisi, tetapi ternyata berbicara di depan kamera itu beda banget rasanya. Dan tidak semuanya tahan. Ketika saya live, banyak kok yang ikut-ikutan live, banyak yang ikut-ikutan ini, tapi hanya 2 hari aja, nggak konsisten. Karena udah bingung mau menyampaikan materi apa, mau ngapain gitu loh. Karena latihan pun butuh konsistensi, teman-teman. Dan public speaking sama kamera speaking itu ilmunya beda. Nah, dari beberapa live tadi, saya mencoba memasuki beberapa komunitas usaha. Hati-hati, ini juga penting. Teman-teman kalau sudah masuk di satu komunitas usaha, jangan merasa eksklusif. Contoh, ini contoh nyata nih, contoh nyata ya, saya aja contohnya. Mas Yus sudah masuk di satu komunitas. Komunitasnya apa? Entrepreneur University. Di situ jadi apa? Jadi mentor. Kalau saya udah mentok bahwa komunitas saya adalah Entrepreneur University dan posisi saya sudah mentor, bahkan di Entrepreneur University saya pernah menjabat sebagai direktur program di program 1 tahun dan saya merasa bangga di situ, maka yang terjadi adalah kesombongan di hati dan nggak mau pernah belajar. Akhirnya apa? Saya mulai memasuki beberapa komunitas. Ada International Council for Small Business (ICSB). Saya masuk. Jadi apa di sana? Ya ikut aja apa kegiatannya saya ikutin, bareng UMKM, bareng apa. Enggak jadi mentor dong? Ya enggak. Memang kalau udah mentor di Entrepreneur University harus jadi mentor di mana-mana. Ya kan belum tentu. Kita kalau mau jadi anggota di komunitas baru, ya kita harus mau belajar loh. Kan kayak gitu. Ya, setelah di ICSB perjalanannya ternyata saya relevan atau saya pantas untuk dijadikan mentor, untuk sharing. Dan itu amanah itu saya jalankan, bahwa kalau saya sharing, nggak asal sharing. Nggak asal kalau disuruh sharing, saya jualan, saya harus merekrut orang untuk jadi murid saya, untuk bayar ke saya. Itu terlalu, menurut saya adalah visi terlalu jangka pendek yang nggak baik. Ya. Meskipun saya cari duitnya dari seminar, bukan visi saya bukan tipikal orang yang oportunis yang setiap ketemu orang harus bayar ke saya, ketemu komunitas harus dapat duit dari situ, enggak. Ya udah, kalau saya diangkat jadi mentor, saya paham betul, oh EU sama ICSB ini dua buah komunitas yang berbeda. Kalau EU ini keberaniannya luar biasa, kalau ICSB ini lebih ke pendekatan UMKM. UMKM itu yang ditata ininya, kalau EU yang ditata ini. Dari situ saya mencari materi, saya belajar dari orang lain.
Jadi saya update, enggak kok materi di IEU disampaikan di ICSB disampaikan di IEU. Ya orang bosan nanti kalau ketemu sama kita. Setelah saya belajar dari dari ICSB, saya masuk lagi di komunitas apa? Karena usaha saya lembaga pelatihan dan keterampilan. Saya masuk di komunitas namanya Forum Peduli Kursus dan Pelatihan. Di sana jadi apa? Ya jadi murid gitu loh ya. Harus belajar, harus jadi anggota, harus nyimak, harus hormat sama orang-orang di situ. Nggak usah mentang-mentang udah mentor di 2 komunitas terus sombong, menepuk dada. Itu juga bukan tipikal saya. Saya diem, saya memperhatikan, dan ternyata nggak berselang lama di Forum Lembaga Kursus dan Pelatihan, saya juga dikasih amanah untuk menjadi mentor di situ. Nah, ini udah beda materi lagi. Kalau di IEU ini keberanian memulai usaha, di UMKM ini untuk membuat UMKM naik kelas. Ternyata di FPLKP ini saya lebih ke pendidikan mengembangkan usaha. Setelah saya menjadi mentor di forum FPLKP, ternyata beliau Bapak Ketua Umum dan Bapak Sekjennya berkenan dengan materi saya. Akhirnya saya ditarik ke komunitas lain yang namanya HP3KI. Terus ditarik lagi ke Koperasi Rakyat Indonesia. Nah, sekarang saya berkomunitas ke banyak hal, berarti selama saya 2 bulan ini bekerja di rumah, ada progresnya. Ada progresnya. Itu yang saya maksud diukur. Terus Mas Yus, maksud ceritanya Mas Yus dengan memasuki banyak komunitas itu hanya sekedar pamer. Bukan. Ketika teman kita itu masuk sebuah komunitas, tunggu, jangan langsung jualan. Tetapi tunjukkan jati diri kita mau belajar di situ, kita punya apa, kalau dikasih kesempatan kita sharingkan. Kalau kesempatan sharing belum ada, ya kita belajar. Nggak usah kita cari perhatian, nggak usah kita mencari sesuatu yang nggak baik. Nah, apa yang kita lakukan di komunitas baru? Ingat teman-teman, bahwa kalau mau menggerakkan cash flow, apapun usahanya, apapun kegiatannya, saya memegang 3 prinsip jualan. 3 prinsip jualan itu apa? Nomor 1, harus punya database. Yang kedua, dengan membangun kepercayaan. Yang ketiga, dengan apa? Memberikan lebih dari yang dibayarkan. Nah, dengan saya masuk berbagai komunitas, berarti saya punya database yang banyak. Padahal database ini di komunitas lain diperjualbelikan. Sayangnya di komunitas lain, database ini diartikan sebagai hanya punya nomor telepon, hanya punya nama, bisa dihubungi langsung jualan. Ini terlalu pendek berpikirnya. Kita nanti bisa diblokir dan bikin ilfil, bikin nama baik kita nggak bagus. Ketika saya masuk ke komunitas, oh iya saya punya database. Yang kedua ini jangan lupa, kita membangun kepercayaan dulu. Yang namanya bisnis itu win-win solution. Alias kita memberikan, kita akan menerima. Jangan maunya kita menerima terus, jangan maunya kita jualan terus. Yang kita bisa jualan, kita juga membeli. Saling memberi, saling menerima. Apalagi masa wabah ini. Teman-teman mau jadi Superman nggak bisa. Saya jualannya hebat segala macam, disikat nanti sama yang lain. Teman-teman nggak punya teman. Jadi seperti itu. Nomor 1 tetap akidahnya adalah punya database, bangun kepercayaan dulu, berikan sesuatu yang lengkap. Yang ketiga adalah kalau sudah membangun kepercayaan dan punya kenalan, dan orang itu ternyata mau beli sama kita, orang itu menghubungi kita, berikan lebih dari sekedar transaksi. Jangan pernah punya hubungan transaksional sama siapapun juga. Karena hubungan transaksional itu jangka pendek. Contohnya gimana Pak Yus? Contohnya gini. Ada seorang investor perseorangan yang mendukung bisnis dan proyek saya. Perorangan loh teman-teman. Mengucurkan dana ke usaha saya. Ini buat catatan teman-teman yang memiliki bisnis dan mau cari investor. Kalau teman-teman mau mencari investor, usahakan jangan hanya sekedar bicara sama investor itu tentang progress profit. Tetapi investor harus memahami dan mengetahui runningnya usaha, jalannya usaha. Maksudnya gimana Pak Yus? Contoh. Saya sebutkan aja namanya Pak A. Ini invest ke usaha saya. Nilai investnya berapa misalnya? 1 miliar. Ketika Bapak A ini invest 1 miliar ke tempat saya, ada wabah kayak gini, dan nggak pernah tahu proses usaha saya, yang jelas kalau per bulan dapat untung 1% misalnya. Maka ketika ada wabah kayak gini, Bapak A sang investor ini akan bilang sama saya nggak mau tahu jalannya usahamu, pokoknya saya harus dapat keuntungan. Kalau nggak dapat keuntungan, saya akan tarik duit saya. Itulah hubungan transaksional.
Ketika teman-teman itu memiliki seorang investor, milikilah hubungan relationship yang manusiawi. Jelaskan, usaha kita seperti ini Pak, visi misi saya seperti ini, blueprint saya seperti ini, kebiasaan saya seperti ini. Maka hubungan kita itu jadi dekat sama sang investor. Nah, investor saya itu benar-benar dekat sama saya, memahami keseharian saya bahwa seorang Justinus itu meskipun disuntik dana 1 miliar, nggak terus bergaya ganti mobil yang mewah, nggak terus bergaya kehidupannya jadi mewah, sama sekali nggak. Jadi ketika ada wabah kayak gini, sang investor ini cuma bertanya, Mas Yus usahanya stop ya? Iya Pak, terus gimana? Ya kita cari win-win solution. Sang investor nggak pernah punya khawatir terus balikin ya duit saya, enggak. Pak investor hanya bertanya, programmu selanjutnya apa? Apa enggak kurang enak gimana coba? Bukan saya ngibulin investor, enggak. Memang kondisinya seperti ini dan investornya memahami bahwa kita sedang kesulitan. Sama seperti kita relaksasi sama bank tadi, saya bilang sama bang, KPR kantor saya ini kantornya lagi tutup, nggak ada kegiatan, banknya verifikasi. Saya pengen tahu Pak, kantornya benar-benar tutup dan benar-benar ada nggak? Boleh, silahkan video call. Saya di video call, saya tunjukkan ini ruang kelasnya, ini kantor saya, nggak ada kegiatannya. Dan uniknya, yang dari perbankan tadi bilang sama saya, KPR-nya libur bayar pokok dan bunga selama 1 tahun. Oh, bayangkan. Selama 1 tahun saya nggak bayar pokok plus bunga. Sama investor dibilang, tenang aja Mas, rencanamu apa ke depan? Hanya itu aja. Jadi kita sama-sama enak teman-teman. Ambil langkah yang benar, attitude kita jelas bahwa kita itu niatnya memang membangun usaha. Dan kita pantas dibilang CEO, bukan hanya CEO. Nah, memang kita amanah menjalankan itu. Nah, Pak, kalau ditanya, Pak Yus, membalikan duit dari investor gimana? Tenang, jangan berpikir tentang membalikan duit dari investor dulu. Tetapi kita meng-create hati dan pikiran kita untuk membuat progres yang menghasilkan dulu. Dengan apa? Mencari cara menghasilkan. Nah, mencari cara menghasilkan itu caranya dengan apa? Dengan jualan tentunya. Nah, jualan jangka panjangnya apa? Nah, ini. Kan kalau saya tadi seminar, bimbel sudah nggak bisa. Maka saya dapat duitnya dari situ. Saya cari yang bisa menghasilkan dari situ untuk jangka panjang apa? Oh, ternyata kursus online. Belajarnya di mana? Di komunitas saya yang baru, FPLKP tadi. Oh, kalau belajar online itu dengan bikin kuis, dengan nanti itu pembelajarannya gambarannya seperti ini, perizinannya seperti ini. Kalau mau mengambil kartu prakerja, izinnya harus seperti ini. Jangan hanya lembaga kursus dan pelatihan, tapi jadilah lembaga pendidikan keterampilan dan segala macam. Saya ikuti. Dan cara itu saya kerjakan selama 2 bulan ini daripada nggak ngapa-ngapain, beresin kerjaan. Jadi secara pribadi saya nambah komunitas, nambah skill, nambah ilmu, nambah networking. Secara bisnis saya naik dari yang tadinya hanya lembaga kursus dan pelatihan hanya bimbel, sekarang udah ada pelatihan kerja. Dan karena hubungan saya itu bukan hubungan transaksional, orangnya ada di sini, Mas Yakaria, halo selamat siang Mas Yakaria, sehat selalu. Mas Yakaria juga serk sama saya. Coba bayangkan, Mas Yakaria ini memiliki usaha barbershop, sudah punya 6 cabang. Dengan gampang Mas Yakaria itu bilang, Coach, saya kirimi SOP, saya kirimi video tutorial untuk menjadi seorang barbershop dan mendirikan usaha barbershop. Di hati Mas Yakaria nggak ada kekhawatiran sama sekali bahwa saya akan meniru usahanya, bahwa saya akan mencontek usahanya, atau saya mengambil usahanya. Nggak ada di hati Mas Yakaria. Karena Mas Yakaria tahu betul sifat saya nggak seperti itu. Yang jelas di situ Mas Yakaria cuma menyampaikan, Coach, saya yang punyanya ini, saya minta dibantu, ayo kita berjalan bareng-bareng. Nah, menurut saya itu adalah seseorang yang memahami cara mentoring saya. Jadi, cara mentoring saya itu mungkin beda sama mentor-mentor yang lain ya, teman-teman. Kalau mentor-mentor yang lain mungkin lebih ke membimbing teman-teman secara step by step. Kalau saya mentoring sama teman-teman itu kadang memang bikin nggak nyaman. Karena apa? Ya saya keras apa adanya. Karena posisi saya bukan di depan teman-teman, tapi saya ada di samping teman-teman dan sedang menggandeng teman-teman semuanya. Ayo saya ajak jalan, kalau mau ya ayo, kalau enggak ya saya tinggalin, kan gitu aja, gitu loh. Sama Mas Yakaria ketika nyetorkan produk ke saya, ya saya gandeng dulu. Bentar ya Mas, saya uji coba dulu yang ini. Nanti habis itu project baru punya Mas Yakaria, dan itu enggak sama persis. Nah, dari situ saya membuat langkah yang sustainable, saya mulai belajar dan menyadari bahwa
Orang kalau terbiasa bekerja di rumah, melakukan kegiatan di rumah, suka nggak suka, mau nggak mau akan terbiasa online. Nah, ini yang harus disadari. Sebelum ada wabah, teman-teman, sudah ada yang menyampaikan bahwa kita itu 4.0. Eranya era apa kemarin itu istilahnya disrupsi. Kita masih santai-santai aja. Katanya go online atau Anda akan punah. Nah, ini sekarang dipaksa. Bergulir liar bolanya. Makanya saya belajar bagaimana sih bisnis online. Ternyata bisnis online itu menjadi passive income. Passive income itu setahu saya cuma properti yang menghasilkan, dividen saham, terus ada kontrakan, ada hotel segala macam. Ternyata saya belajar bahwa passive income itu bisa kita miliki dengan memiliki aset digital. Aset digital di sini saya tidak bermain yang koin-koin yang nggak jelas, tetapi saya memiliki sesuatu yang bisa dijual secara online. Artinya produknya sekali, jualnya berkali-kali. Nah, ini yang saya kerjakan dan saya produksinya sampai 1 bulan dan saya sudah membuktikan bahwa program ini jalan. Apakah teman-teman bisa mengikuti? Bisa. Apakah teman-teman bisa meniru? Bisa. Tetapi yang jelas ternyata di era online ini teman-teman harus menyadari. Kalau dulu memulai usaha itu kita siapkan tempatnya, kita siapkan SDM-nya, kita siapkan finansialnya. Kan kayak gitu. Sekarang di era online ini ada yang bergeser. Ketika kita memulai bisnis harus jelas. Kita ini mengambil bagian yang mana? Produsen kah? Teknologi kah? Marketing kah? Finance kah? Atau end user kah? Kita posisikan diri kita. Kalau teman-teman mau mengerjakan 5-5-nya ini, pasti akan ketinggalan. Ya, nah saya memposisikan sebagai apa? Saya memposisikan sebagai produsen. Nah, makanya saya ketemu konsep teman-teman jangka panjangnya saya pendidikan dan pelatihannya go online. Sudah nggak ada lagi pertemuan. Kalau pertemuan itu nanti nggak ada ini, nggak ada maksudnya nggak serame dulu. Makanya dengan jelas saya di media sosial saya ikrarkan diri bahwa sekarang adalah saya CEO iClass Indonesia. Karena perusahaan baru berdiri ini tentang lembaga pendidikan dalam bentuk online. Dan di situ teman-teman di dalam bentuk online itu tadi saya mengutip slide saya yang sebelumnya, yaitu kita harus memiliki empati terhadap sesama. Buat teman-teman yang belum memiliki produk masih bingung action, ayo gabung menjadi kerjasama di iClass Indonesia. Karena apa? Saya ngajak berpartner, bukan menjadikan teman-teman karyawan. Beda ya, sekarang bukan karyawan yang digedein, tetapi partnernya dibanyakin. Kalau teman-teman nggak enjoy di situ, teman-teman sudah dapat ilmu di situ, gitu ya. Programnya affiliate marketing, nah, gitu. Itu survival actionnya ya. Terus teman-teman kalau sudah memiliki short term strategi yang jangka pendek tadi, terus punya long term strategi untuk bikin online. Kalau jangka pendek kan saya tadi jualan-jualan aja. Kalau bimbelnya jualan apa? Bimbel online yang bayarnya bulanan. Jangka panjangnya apa? Bikin produk online yang ditransaksinya 24 jam. Teman-teman harus membuat itu measurable. Measurable itu apa? Terukur. Terus adakan monitoring dan evaluasi. Contoh, saya bikin program bimbel online. Harganya berapa? Harganya per bulan satu paket 150.000. Muridnya ada berapa? Muridnya langsung ada 20 dalam bulan pertama. Terukur, jelas. Bulan depan kita tingkatkan 2 kali lipat. Siapa yang ngajar? Oh iya, programnya apa? Jelas semuanya karena tertulis. Jangka panjangnya apa? Jangka panjangnya saya bikin program pembelajaran online. Seri berapa? Seri 1 dulu. Diuji coba kapan? Diuji coba bulan Mei. Begitu penjualannya sekian, maka di bulan Juni saya akan bikin seri 2. Di bulan Juli seri 3. Kemudian bikin perusahaan lagi dan berikutnya lagi. Semuanya sudah ada blueprint dan ada grand design-nya. Tugas seorang CEO itu seperti itu, teman-teman. Jadi kita mengambil keputusan, kita tenang, kita melangkah jangka pendek dan jangka panjang. Nah, itu yang saya maksud ketika teman-teman itu sebenarnya saya mengundang di Zoom meeting saya, ini bukan obrolan ngalor ngidul nggak jelas, bukan seperti yang di luar-luar. Di luar sana udah ada materi survival mindset dan survival action. Tapi untuk skala jangka usaha besar.
Kalau saya, usahanya kayak teman-teman. Usaha saya cuma bimbel. Oh, Mas Yus itu bimbelnya diubah online. Kelas regulernya jadi online via Zoom. Makanya Zoom-nya berbayar. Oh, Mas Yus itu jangka panjangnya bikin pembelajaran online juga. Oh, ketika stop usaha kemarin, Mas Yus yang dilakukan adalah restrukturisasi pinjaman dan merumahkan karyawannya. Karyawannya ternyata sama Mas Yus diajak bagi hasil sehingga risikonya tidak mengeluarkan biaya, tapi karyawan yang mau bekerja mendapatkan bagian. Nah, itu adalah langkah-langkah nyata yang sesuai bisa dilakukan sama teman-teman. Ya, terus Pak Yus, itu kan usaha pendidikan. Kalau usaha saya bukan pendidikan, gimana caranya ngawalnya? Teman-teman silakan bergabung di grup DNA Entrepreneur, baik di Facebook, baik di WA. Itu adalah langkah pendampingan saya per produk buat teman-teman. Sudah ada hampir 100, tinggal 5 slot lagi, sudah 100 member, saya mendampingi teman-teman. Berprasangka baiklah bahwa di grup DNA Entrepreneur, saya nggak akan mengadakan seminar berbayar, saya nggak akan menyelenggarakan workshop di situ. Tapi murni itu pendampingan untuk teman-teman semuanya. Jadi kalau yang belum tergabung di grup DNA Entrepreneur, langsung hubungi WA saya nanti. Mari kita petakan masing-masing usaha jadi seperti apa, supaya termonitor dan terevaluasi. Jangka panjangnya apa? Saya pengen dari grup DNA Entrepreneur itu jelas bahwa menghasilkan duit dari internet itu sekarang adalah sebuah keniscayaan dan sebuah kenyataan. Kalau teman-teman belum paham, sama saya kemarin juga belum paham, makanya kita pelan-pelan sama-sama kita belajar. Kan kayak gitu ya. Nah, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Short term strategi. Ada cash out, harus ada cash in, jualan tadi. Yang kedua, go online. Saya kemas ulang bisnis lama atau bisnis baru yang lagi tren ya. Tadi sudah saya jelaskan. 3, jangan lupa ketika kita sudah membuat program go online, komunikasikan sama customer. Jangan sampai teman-teman itu produknya diubah ke online tapi diem-diem baik ya. Diem-diem tahu-tahu pakai FBA, tahu-tahu pakai IG promo, tahu-tahu pakai ini apa? Aplikasi online yang berbayar. Tanpa ada komunikasi sama customer, teman-teman nggak akan jualan. Minimal teman-teman jualan dulu supaya ada cash in dulu. Cash out-nya ada, harus ada cash in-nya, ya, kayak gitu. Terus cash is king, relaksasi beban, hidup hemat, kos yang memberikan peluang, hindari kos yang tidak perlu. Tadi, kos yang memberi peluang itu apa? Listrik, air, terus internet, itu memberi peluang. Kalau kos yang tidak memberikan peluang apa? Menuhin ini apa BBM mobil kendaraan padahal nggak mau kemana-mana, ganti kendaraan padahal nggak kemana-mana, itu adalah kos yang tidak perlu. Terus lakukan efektivitas dan efisiensi. Saya benar-benar mengurangi tim saya, tetapi tim saya sekarang sudah bekerja, ada Mbak Najwa, ada Mbak Dewi, ada tim. Di situ apa? Karena untuk efektivitas, kalau semua masuk nggak akan kuat. Terus efisien. Harus terukur kinerjanya. Kalau hari ini kerja jam 10 sampai jam 5, apa aja yang dikerjakan, cek and recheck. Jangan sampai teman-teman kita datang, tim kita datang, yang dikerjakan nggak jelas. Ya, itu nggak efisien dan nggak efektif. Gitu ya. Terus fokusnya kegiatan kita sehari-hari adalah di marketing dan kegiatan menghasilkan. Udahlah, kegiatan yang nggak menghasilkan kesampingkan dulu, kegiatan yang tidak marketingan kesampingkan dulu. Banyak godaan ketika teman-teman itu pakai datanya full, teman-teman buka pakai media sosial atau buka handphone atau laptop itu isinya hiburan, menghibur diri. Nah, kembali lagi, kebahagiaan itu dari dalam hati kita, ya, bukan dari dihibur dari luar. Wah, masa wabah aku perlu hiburan. Begitu teman-teman hiburannya nonton film, selesai film 1, teman-teman bahagia, maka teman-teman nggak sengaja buka film kedua, buka film ketiga. Dan terlena, akhirnya teman-teman nggak melakukan langkah untuk meningkatkan skill, untuk belajar, dan untuk meningkatkan penghasilan. Karena apa? Udah berbahagia menikmati hiburan. Nah, hati-hati, jangan sampai terlena. Benar-benar ini kontrol di diri kita sendiri, ya. Terus jangan lupa terus networking, ya, terus networking, masuk ke beberapa usaha. Nah, ini cara untuk mempermudah bisnis kita di masa krisis untuk go online. Silakan dicatat teman-teman biar sesuai. Tahu betul value dari produk kita. Nah, kalau biar produk kita itu apa? Kalau orang lain itu beli sama kita, sebenarnya bukan dari harganya loh teman-teman. Sebenarnya orang beli produk kita itu dari manfaat yang didapat. Hati-hati kalau teman-teman itu hanya
berfokus pada harga, teman-teman masuk ke perang harga, capek nanti. Tetapi tentukan value, kelebihan produk kita itu sebenarnya apa, gitu ya. Nah, itu dicatat dulu. Kalau mau go online harus tahu dulu. Misalnya saya jualan ini, kelebihan produk ini apa, dibanding yang lain apa, tuliskan. Dan setiap ngomong di online itu terus yang diucapkan. Value, 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 ya. Terus kenali marketnya. Siapa sih marketnya? Jangan asal masuk grup share, masuk grup share, masuk grup share. Infill nanti, kalau udah terbiasa teman-teman seperti itu, maka nanti dari setiap grup, teman-teman nanti akan di leave grup atau di kick off dari grup. Karena setiap dimasukkan grup, share, share, share. Misal nih, teman-teman itu jualan produk yang kalau dikirim ke luar daerah, produknya jadi basi misalnya. Kalau grupnya itu nasional, ya nggak perlu share di situ, gitu loh. Cukup kita perlu dikenal bahwa kita itu sebagai seorang apa. Kalau produknya itu memang hanya lokal, share kita ya di lokalan aja. Nah kalau kita udah terlanjur masuk di grup global, Mas, padahal produk kita lokal, gunakan networking itu untuk menghasilkan dari cara lain. Misal, contoh nih, contoh Mas Pondra. Nah ini ada nggak Mas Pondra? Kalau ada Mas Pondra, ini sebagai contoh. Mas Pondra itu produknya unik, roti bakar toppingnya ketan hitam. Nah, itu kan kalau grupnya misalnya seluruh Indonesia, sampai Jakarta, sampai Surabaya kan nggak memungkinkan dijual ke sana. Yang bisa dilakukan apa? Yang bisa dilakukan untuk yang di luar daerah adalah, teman-teman, ini produk saya ini adalah roti bakar yang toppingnya ketan hitam. Satu Indonesia ada satu coba. Satu dunia cuma satu coba. Gimana coba? Kalau teman-teman pengen menikmati ini, yuk nikmati. Bagaimana caranya membuat roti dengan topping roti bakar dengan topping ketan hitam? Saya ajarkan caranya. Nah, jadi mentraining cara membuat roti ketan hitam, roti dengan topping ketan hitam. Nah, kenali market, benar-benar. Ini middle up, menengah ke atas atau menengah ke bawah, golongan ibu-ibu atau anak. Jadi kita nggak sembarangan asal share, nabrak sini. Kecapean, percaya sama saya. Teman-teman akan kecapean, gitu ya. Strategi marketing. Nah, strategi marketingnya apa? Kalau dulu kita masih bisa yang namanya jualan, bagi flyer segala macam itu bisa. Tetapi kalau strategi marketing sekarang ini semuanya pakai online, teman-teman. Nah, online itu apa? Ada yang pakai aplikasi quick sale supaya uploadnya nggak terlalu banyak, terus bikin flyernya yang menarik. Bahkan ketika saya promo, ngomong di radio bisa 1 jam. Sekarang kalau saya mau live, ngomong di media depan kamera, 3 menit pertama sebagai kunci. Kalau omongan 3 menit itu menarik, maka orang akan bertahan. Kalau 3 menit itu menjenuhkan, orang akan leave. Nah, ya, yang seperti ini harus detail ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus detail, yang seperti ini harus didetailkan. Terus berikutnya, tertulis dan terukur. Semuanya bikin tertulis dan terukur. Karena kalau tertulis dan terukur, baik perbankan, baik investor perorangan tadi akan melihat kita, oh grand desainmu seperti ini. Jadi nanti kalau setelah wabah kita membutuhkan suntikan dana, investor atau perbankan itu dengan teras. Apa tuh Pak Yus programmu? Ini loh, program saya yang saya jalankan selama wabah seperti ini, hasilnya seperti ini, ukurannya seperti ini. Jadi investor itu nggak merasa ragu-ragu lagi. Gitu ya. Terus silakan persiapkan langkah ke depannya, jangan sampai menyerah. Nah, ya, jangan sampai menyerah. Terus ini peluang bisnis, diferensiasi bisnisnya. Nih dia peluang-peluang bisnisnya ini, teman-teman nanti bisa cross check. Sekarang ini yang lagi tren adalah frozen food, catering, empon-empon dan produk turunan. Nah ini contoh kalau jualan jahe kemarin nggak laku, sekarang jahenya dikemas kayak gini. Nah, ya. Sekarang main kemasan, kalau orang dijual jahe, produknya itu kita segmen marketnya menengah ke atas, orang kota. Kita kasih jahe, mereka akan komentar, ah ribet, kasih dong jahe yang langsung seduh, langsung bikin, makanya harus dikemas ulang kayak gini. Makanya perlu mengetahui target marketnya, gitu ya, kayak gitu. Terus berikutnya, long term strategi ini project yang sesuai dengan perubahan, flowchart dan blueprintnya harus baru, bangun tim baru yang sesuai kebutuhan. Nah, tim baru yang sesuai kebutuhan ini teman-teman, ketika orang itu mengalami perubahan kan karena 2 hal.
Satu, terbuka hatinya, dapat hidayah, itu orang bisa berubah. Yang kedua, orang bisa berubah karena terluka hatinya. Nah, teman-teman mau jadi yang mana? Yang kena hidayah, terbuka hatinya bisa berubah, atau yang terluka hatinya? Contoh yang terluka hatinya, nggak usah ngomongin tentang ini ya, tentang percintaan WABG. Terluka hatinya itu contohnya seperti apa? Contohnya gini, ketika saya dulu masih kuliah dan sekolah, itu orang pada ini membuli saya. Cowok kok banyak omong, cerewet, mau jadi apa kamu? Nah, dibuktikan terluka hati saya. Jadi apa? Jadi pembicara, ya. Terus dari beberapa leader atau beberapa pemain dan beberapa pemain aset digital ya, kalau nggak salah kemarin itu leadernya bilang sama saya karena prospeknya nggak mempan-mempan itu sakit hati, kalau berdebat sama saya itu nggak realistis, akhirnya perdebatannya menang saya sampai nyari-nyari saya pengen ketemu sama Justinus lah. Saya bilang saya akan bikin program sendiri, sebuah affiliate marketing yang membuat orang itu sama mendapatkan keuntungan, bukan yang terakhir jadi korban, bukan seperti itu, tapi yang orang lain jadi keuntungan. Semua mempertanyakan, apa mungkin seorang Justinus bisa seperti itu? Bang, sekarang saya nyatakan, saya punya program affiliate marketing dan perusahaannya adalah iClass Indonesia. Dan semuanya itu saya realisasikan karena saya sakit hati dan saya jawab dengan karya. Gitu ya. Nah, timnya sekarang itu bukan tim yang seperti kemarin, ada struktur organisasi, CEO, terus operation manager, terus finance, terus tim marketing, tim akademis, bukan seperti itu. Tetapi sekarang untuk struktur organisasinya adalah produk, memproduksi produk, IT, tim marketing, tim finance. Tugasnya masing-masing. Jadi kalau teman-teman mau bikin sistem affiliate marketing, boleh Pak? Boleh. Siapkan tim produksi, siapkan tim IT, siapkan sistem, siapkan tim finance. Itu harus sendiri-sendiri. Jadi kelihatannya sederhana affiliate marketing itu, tapi ternyata rumit. Ya, harus disiapkan sistemnya. Boleh belajar? Boleh banget. Tapi kalau belum belajar, silakan bergabung dengan affiliate marketingnya Simplifikasi Indonesia di iClass Indonesia. Itu peluang profit marginnya yang dibagi itu 30%. Loh kok kecil, Pak Yus dapat 70%, sama aja dong, beda. Teman-teman dapat 30% itu profit margin yang gede, nilainya sekitar 60.000. Nah, Pak Yus kok dapat 70%. 70%-nya saya itu saya bagi sama tim produksi, saya bagi sama program IT-nya, saya bagi sama support sistemnya, dan saya pakai untuk menggaji tim saya. Jadi sebenarnya kalau dibagi hasilnya sama gitu ya. Bentuknya affiliate marketing. Jadi teman-teman mungkin bingung kok ada ya bisnis kayak gitu. Silakan belajar dari Bang Arli Kurnia, silakan belajar dari Kang Dewa Eka Prayoga, silakan belajar dari Koko Riko Huang. Itu semua sudah menjalankan affiliate marketing, dan saya paham betul ternyata affiliate marketing adalah sebuah profesi sebagai peluang kita meraih passive income gitu ya. Nah, terus siapkan target marketnya. Itu ya. Jadi itu dari saya teman-teman, dan program affiliate marketing saya adalah berbagi peluang sama teman-teman semuanya. Tinggal 2 hari ini, Jumat saya close program bergabung di affiliate marketing dengan reward 1 buah mini gold 0,05 gram ya, 0,05 gram. Caranya gimana? Bisa menghubungi nomor WA saya, nomor WA saya ada di situ. Atau teman-teman kurang jelas dengan pemaparan saya di siang hari ini, silahkan bergabung di grup DNA Entrepreneur untuk kita padukan, kita satukan visi misi kita di grup DNA Entrepreneur. Nah, materi ini nanti bisa teman-teman lihat. Nanti saya minta Mbak Najwa untuk edit dan diupload di YouTube. YouTube-nya apa? YouTube-nya di Justinus Dwi Atmojo ya. Silakan gabung di YouTube itu. Oke, kalau sekarang sebelum saya tutup masih ada waktu sekitar 10 menit. Kalau ada pertanyaan silahkan raise hand. Kalau nggak ada pertanyaan saya akan close ya. Silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada pertanyaan berarti materi sudah saya tutup ya. Yang ketinggalan mau share materi ini boleh ya. Terus nanti kalau teman-teman mau bergabung jadi tim affiliate marketing, ini teman-teman. Kalau saya bikin affiliate marketing sendiri bisa Pak Yus, bisa. Tetapi caranya tidak sesimpel itu. Teman-teman harus siapkan posisi teman-teman itu di bagian produksi, di bagian marketing atau di bagian IT.
Nah, lebih baik belajar dulu mau jadi bagian apa dulu ya. Jadi silahkan kalau mau gabung di tim affiliate marketing, ini saya adalah kebetulan di bidang pendidikan. Nantinya akan keluar pelatihan, nantinya akan keluar produk-produk fashion, sekarang baru ditata satu persatu. Jadi teman-teman yakinlah wabah ini akan berakhir, yakinlah teman-teman akan terlahir menjadi manusia-manusia baru, tetap semangat, kita akan menjadi seseorang yang luar biasa setelah menjalani melewatkan wabah ini. Dan selamat action, salam semangat, salam sukses. Terima kasih Mbak Najwa, silakan ditanya, ada yang mau tanya atau tidak? Kalau tidak sudah habis hampir sholat ya, hampir sholat, silakan Mbak Najwa. Iya. Terima kasih Pak Yus atas penjelasannya, luar biasa. Ini banyak sekali yang mau gabung ke DNA Entrepreneur Pak Yus. Kalau mau gabung ke DNA Entrepreneur bisa chat Pak Yus langsung atau mau melalui ini hotline-nya Bapak? Gini aja Mbak Najwa, kalau mau gabung di grup DNA Entrepreneur, sebenarnya udah ketinggalan beberapa materi ya, seperti 3 prinsip jualan, 3 langkah berjualan. Itu kalau yang mau gabung di DNA Entrepreneur, silahkan WA ke saya aja. WA saya tadi ada ya, nomor WA saya tadi ada di slide yang terakhir tadi ya. Nama, terus kotanya mana sama alamat Facebooknya Mbak. Nah, ketinggalan materi solusinya gimana? Ketinggalan materinya silahkan nanti teman-teman baca di grup DNA Entrepreneur yang di Facebook. Di sana ada materinya. Itu Mbak Najwa ya. Iya, Pak, ini ada pertanyaan dari Bapak Ria. Nah, terkait strategi jangka panjang atau long term, strategi yang seperti apa dilakukan? Nah, selain menyiapkan perencanaan sistem, kemudian apakah peluang partner juga bisa dibilang jangka panjang, Pak, untuk memperluas jaringannya? Oke, ya, ini Mbak Ria, bukan Pak Ria ya, Mbak Ria. Oh iya, maaf ya Mbak Ria. Oke, jadi perencanaan jangka panjang itu yang pertama adalah teman-teman harus menyiapkan sumber dana. Jadi saya bilang tadi, langkah short term-nya kan menyiapkan dana kita untuk jangka pendek. Jadi jangan sampai kegiatan kita terjebak dalam rat race, jualan hari ini habis hari ini, jualan seminggu ini habis seminggu ini. Itu menjebak kita di rat race. Kenapa saya ajak teman-teman untuk meningkatkan kompetensi dan merapikan usaha? Saya pengen teman-teman itu usahanya jangka panjang. Rapikan yang sekarang, nikmati jangka pendeknya, jangka panjangnya disiapkan dananya, terus sekarang sekali lagi saya sampaikan Mbak Ria, yang perlu disiapkan adalah networking dan juga strateginya. Kalau dulu sistem masih bisnis, itu dilakukan oleh SDM, sumber daya manusia. Tim saya mungkin ada sekitar 30-40 orang karena sistemnya adalah yang dilakukan SDM. Sekarang tim saya rapi, paling tinggal 5-6 orang sudah bisa jalan. Karena sistem yang sekarang ini sudah bukan menggunakan SDM lagi, tapi sistem sekarang ini menggunakan teknologi. Jauh lebih hemat, meskipun profitnya turun, tetapi keuangan yang kita keluarkan, budget kita juga turun jauh. Kurang lebih jawabannya seperti itu Mbak Najwa. Ya, seperti ya Mbak Ria. Jadi untuk strateginya ada pertama networking dan juga strategi. Nah, kemudian nih Pak Yus ada pertanyaan dari Pak Triwiyadi. Sesuai paparan di awal, menyarankan untuk relaksasi kredit. Akan tetapi relaksasi tersebut ada syaratnya. Nah, harus tetap membayar angsuran nih Pak. Padahal untuk membayar belum ada dananya. Nah, ini solusinya gimana nih Pak? Oke, ya. Oke, saya jawab. Jadi gini, teman-teman, kalau teman-teman mengikuti program relaksasi, teman-teman harus persiapan dulu ya. Mengikuti, tadi lupa saya jelaskan. Relaksasi itu bukan asal ucruk-ucruk ke bank, pengajuan di ACC relaksasi langsung diiakan. Bahaya yang seperti itu. Teman-teman harus berhitung. Contoh, ketika saya maju ke salah satu bank BUMN mengajukan relaksasi, bank BUMN itu mengatakan seperti ini, Pak Yus, libur cicilannya nggak bayar pokok plus bunga selama 1 tahun. Apakah saya langsung, wah bahagia langsung saya tanda tangani? Sama sekali enggak Pak. Jadi yang saya lakukan adalah saya berhitung, apakah dengan relaksasi itu nggak bayar 1 tahun itu, endingnya ketika selesai KPR saya, jumlahnya sama atau tambah besar. Kalau jumlahnya masih masuk akal, sama, maka saya pakai pola pikir. Kalau kreditnya itu kendaraan, motor atau mobil, dan itu jumlahnya masih sama, masuk akal.
Kalau kredit motor atau mobil dengan relaksasi ternyata hasil akhirnya nanti lebih tinggi, maka saya tidak akan ambil. Saya nggak akan ambil pusing. Kalau mau diambil, silahkan ambil. Karena nanti setelah masa wabah, kita bisa beli motor lagi kok, mau di blacklist atau apapun gitu loh. Apalagi kalau bentuknya KPR. KPR itu kalau misalnya kita direlaksasi selama 1 tahun nggak bayar, di total hasil akhirnya itu masih masuk akal dengan hitungan pokok plus bunga itu misalnya 12% per tahun, hitungannya ada, saya ada tabelnya. Saya menggunakan tabel nilai mata uang. Nilai mata uang 1 juta tahun ini, di tahun depan itu menjadi 925.000. Di tahun berikutnya 735.000. Kok bisa nyusut kayak gitu Pak Yus? Iya, karena nilai inflasi. Jadi kalau teman-teman mau maju relaksasi, nanti kita ngobrol dulu tentang relaksasi ya. Jadi kalau mau maju relaksasi syaratnya apa, ngambil keputusannya seperti apa, itu ada caranya tersendiri. Kalau belum ada ininya, belum ada duit buat bayar pokok atau bunga, langsung maju aja, mengajukan relaksasi Pak. Habis itu tunjukkan bahwa memang belum ada kemampuan membeli. Kalau perlu ada surat yang menyatakan usaha jenengan sedang off. Saya surat keputusan merumahkan karyawan itu saya kasih, terus keadaan bahwa karyawan saya sedang dirumahkan, saya tunjukkan semuanya, itu dibikin libur. Kalau memang nanti misalnya banknya ngeyel, harus bayar, ya wis, terpaksa nggak usah dibayar, titik gitu loh ya. Udah jangan khawatir sama BI checking gitu loh, karena udah nggak kenal kompromi lagi. Nomor 1 kita harus makan dulu Pak, makan tenang aja kok. Nanti kalau kita menjalankan usaha sekarang hari ini itu nggak ada beban, percayalah sama saya. Pak Tri ya Mbak tadi ya, tanya ya? Iya, Pak Tri Wiyadi, ya. Ya Pak Tri, kalau sekarang dengan menjalankan usaha itu tenang, nggak mikirin utang, fokus usahanya, progresnya jelas, sistemnya jelas, timnya jelas, kinerjanya, yakin deh. Tahun depan hutang jenengan yang tertunda dilunasi semuanya. Amin ya, amin. Gitu ya, itu Pak ya. Oke, mana siapa? Gitu ya. Ya, itu ya Pak Tri. Jadi untuk nanti kalau mau bahas relaksasi lebih lanjut, kita bahas yang next selanjutnya ya. Oke, boleh nanti Zoom minggu depan ya Pak ya. Zoom minggu depan nanti kita jadwalkan lagi. Kemudian untuk Pak Syahroni dan teman-teman bapak-bapak tadi yang mau gabung grup sudah saya chat, jadi nanti bisa simpan nomornya Pak Yus 0822 2522 6319. Silahkan ketik nama, kemudian FB-nya apa, nanti silahkan dikirim. Ya. Oke, Mbak Najwa, nanti saya minta tolong video ini menurut saya sangat penting karena ini di 3 komunitas ditunggu materi ini. Banyak materi strategi bertahan di masa krisis, tapi di luar sangat-sangat langkahnya itu terlalu besar, tapi ini terlihat masuk akal. Dan sekali lagi, langkah ini hanya akan menjadi teori ketika teman-teman tidak melakukan, mengaplikasikan di bisnis masing-masing, tapi langkah ini akan nyata ketika teman-teman bisa menganalisa kondisi bisnisnya. Jadi bisnis itu bukan sekedar dagang ya, bisnis itu untuk jangka panjang. Jadi semoga bermanfaat. Teman-teman, terima kasih, ramai banget siang hari ini. Ini bukan hanya dari satu komunitas, ada teman-teman dari ICSB, ada teman-teman dari UMKM, ada teman-teman dari FPLKP, ada Pak Pur, ada teman-teman dari mana lagi ya? Dari DNA Entrepreneur, ada teman-teman dari Edukasi Mas. Terima kasih waktunya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau saya tadi mengganggu waktu teman-teman dan tadi ada sedikit perubahan jadwal karena salah ininya ya, passwordnya. Iya. Terima kasih teman-teman, semoga lancar jualannya hari ini, semangat semuanya, dan silakan belajar menjadi affiliate marketer, karena dengan affiliate marketer itu adalah peluang teman-teman memiliki passive income yang sebenarnya. Affiliate marketer ini beda sama MLM. Untuk mengetahui bedanya nanti bisa cek di Google ya, dan jangan khawatir, produk saya produk pendidikan, support sistemnya jelas, usaha saya jelas, dan menyatu sama personal branding saya sebagai motivator belajar. Terima kasih, mohon maaf kalau salah-salah kata, kalau kurang bermanfaat juga menyita waktunya, mohon maaf, mohon dimaafkan. Semoga puasa teman-teman yang menjalankan ibadah puasa lancar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Najwa. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yus. Sangat bermanfaat. Untuk nanti hasil meetingnya akan kita share di YouTube-nya Pak Yus.
Terima kasih, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih. Dadah semua.